Bohol merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi sejauh 7 km dari selatan dari Kapanewon Rongkop dan 30 km dari pusat kota Kabupaten Gunung Kidul, Kelurahan Bohol membentang luas sebesar 504.967 hektar. Secara geografis, Kelurahan Bohol berbatasan langsung dengan Kelurahan Ngilindur di sebelah timur, Kelurahan Karangawen di sebelah selatan, dan Kelurahan Jepitu di sebelah barat yang masuk ke dalam wilayah Kapanewon Giri Subo. Sementara itu, di sebelah utara, Kelurahan Bohol berbatasan langsung dengan Kelurahan Pringombo yang masih termasuk dalam Kapanewon Rongkop. Kelurahan Bohol terdiri dari 8 padukuhan. Di wilayah utara, Kelurahan Bohol berdiri Padukuhan Wuru, Ngasem Kidul, Ngasem Lor, dan Belang. Sedangkan di wilayah selatan berdiri Padukuhan Gamping, Bohol, Bamban, dan Songgoringgi. Jalan utama Kelurahan Bohol sudah menggunakan perkerasan aspal, sehingga orang-orang dapat dengan mudah mengakses tempat ini. Sementara, jalan di lingkungan pemukiman warga menggunakan perkerasan rapat beton. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih tiap rumah tangga, warga Kelurahan Bohol memanfaatkan air yang sudah dipasok oleh PDAM. Masyarakat juga dapat memanfaatkan air tada hujan. Masyarakat Kelurahan Bohol sudah dapat mengakses layanan pendidikan berupa 1 gedung sekolah PAUD, 1 gedung sekolah TK, dan 1 gedung SD negeri. Dari segi fasilitas pelayanan kesehatan, Kelurahan Bohol memiliki 1 Poskesdes, 8 pos pelayanan terpadu atau posyandu. Untuk beribadah, warga Kelurahan Bohol dapat memanfaatkan 5 masjid yang ada. Untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani, warga dapat menggunakan 1 lapangan sepak bola dan 2 lapangan voli. Fasilitas umum lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Bohol antara lain 2 rumah budaya, 9 balai pertemuan, 3 sumur kelurahan, dan 1 embung. Balai kelurahan sebagai jantung pemerintahan Kelurahan Bohol terletak di Padukuhan Gamping. Berdasarkan data monografi kelurahan pada tahun 2021, jumlah penduduk Kelurahan Bohol mencapai 1.324.000 jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 640 jiwa dan perempuan sebanyak 684 jiwa. Mayoritas penduduk Kelurahan Bohol bermata pencaharian sebagai petani, pengusaha ternak, buruh tani dan bangunan, wira swasta atau pedagang, serta ada beberapa penduduk yang bekerja di bidang jasa dan perkantoran. Banyak warga yang sudah masuk ke dalam usia kerja merantau keluar kota, namun tidak sedikit juga orang yang bertransmigrasi ke pulau lain, pulang ke kampung halaman, dan membuka usaha sendiri di sini. Komoditas utama Kelurahan Bohol adalah padi, jagung, kacang, dan singkong. Untuk menambah pendapatan, warga Kelurahan Bohol memproduksi berbagai hasil olahan komoditi menjadi produk siap jual. Selain penjualan komoditi, warga Kelurahan Bohol juga menghasilkan berbagai kerajinan seperti mebel ukir dan produksi batik. Kelurahan Bohol juga memiliki bungkal yang beroperasi di bidang konveksi dan persewaan tenda serta molen. Kelurahan Bohol memiliki banyak potensi wisata, seperti wisata ziarah Watu Tumpeng di Padukuhan Bohol, wisata budaya Nyanggar Kisoleh di Padukuhan Bohol, rintisan kampung anggur di Padukuhan Ngasem Kidul, Gua Sonoyo di Padukuhan Wuru. Keberagaman budaya juga dimiliki Kelurahan Bohol, seperti karawitan, reok, jatilan, ketoprak, sendera tari, gecok lesung, angklung, toklek, rabana atau terbangan, campur sari, dan Kelurahan Bohol mempunyai tarian baku yang dinamakan tari babat alas Bohol. Masyarakat Kelurahan Bohol memiliki kegiatan rutin yakni musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan merupakan forum rutin yang diadakan oleh pemerintah kelurahan dengan melibatkan perangkat badan musyawarah kelurahan. Musyawarah ini membahas aspirasi warga dan agenda-agenda kelurahan ke depannya. Selanjutnya, rasul atau bersih padukuhan. Rasul atau bersih padukuhan rutin diadakan setiap setahun sekali untuk mensyukuri hasil panen yang didapat. Kegiatan ini memiliki rangkaian kegiatan mulai dari kenduri, gunungan, dan pertunjukan pentas seni, diakhiri dengan pagelaran wayang kulit.
Peringatan Hari Jadi Kelurahan setiap tanggal 15 September. Warga mengadakan rangkaian acara untuk memperingati Hari Jadi Kelurahan. Rangkaian acara tersebut yakni ziarah ke makam lurah-lurah terdahulu, kirab budaya, upacara bergodo, dan pentas seni. Rangkaian acara tadi diakhiri dengan acara tumpengan. Kelurahan Bohol juga ikut serta dalam memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan. Kelurahan Bohol memiliki keunikan tersendiri dibanding kelurahan lainnya, yaitu adanya peraturan lurah tentang kromo jati. Kromo jati terdiri dari dua kata, kromo dan jati. Kromo berarti pernikahan dan jati berarti langgeng. Sehingga kromo jati bermakna pernikahan yang terjadi di Kelurahan Bohol diharapkan langgeng. Dalam menjalani prosesi kromo jati, setiap pasangan yang akan menikah wajib untuk menyiapkan 10 bibit pohon jati. 5 bibit tersebut diserahkan ke kelurahan untuk ditanam di tanah kas desa. Tujuannya untuk melakukan reboisasi dan menambah pendapatan desa. Sedangkan 5 bibit lainnya ditanam di lahan sendiri sebagai tabungan masa depan sang pasutri. Praktik kromo jati ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Adat kromo jati ini menginspirasi salah satu warga Kelurahan Bohol untuk menciptakan batik khas Bohol. Produksi batik rumahan ini terletak di Padukuhan Belang. Corak batik kromo jati berbentuk bunga dan daun, yaitu dari bunga teruntum dan daun jati. Bunga teruntum bermakna bunga yang dicintai seorang raja untuk menghadiahi pernikahan anak atau keluarganya. Sedangkan pohon jati merupakan komoditi perhutanan Kelurahan Bohol yang berharga. Kemudian daunnya dijadikan corak batik khas Kelurahan Bohol. Jenis batik yang diproduksi merupakan jenis batik tulis. Selain corak batik kromo jati, corak batik yang diproduksi antara lain bambu, kumbang, wayang, ketela, dan berbagai motif yang terinspirasi dari potensi yang dimiliki Kelurahan Bohol. Pada waktu dulu sebelum ada pemerintahan, tempat ini dipimpin oleh bekal jajar. Jadi seorang bekal ini mendapatkan kekancingan dari Ngarso Dalem, Sri Sultan yang ke-7. Di sini ada 2 bekal, yaitu Ki Wonosetiko untuk wilayah selatan dan di wilayah barat itu Ki Harjo Laksono. Di wilayah selatan itu wilayahnya di Bohol, Gamping, Songgoriki, Bamban sampai di Gangsalang yang sekarang masuk Kelurahan Lindur. Kemudian di wilayah utara itu mempunyai wilayah di Belang, Wuru, Ngasem Lor, Ngasem Kidul, Plalar, Sempu yang sekarang masuk Kelurahan Pringombo. Kemudian setelah itu, setelah bekal ini sudah tua, pada tahun 1918 di tempat ini ada klangsir, yaitu pemetakan wilayah untuk pemerintahan. Kebetulan saat itu yang menjadi lurah pertama Kelurahan Bohol yaitu Ki Prawiro Dimejo, itu putra dari bekal jajar selatan Ki Wonosetiko. Itu pemerintahan pertama. Dan tata pemerintahannya itu disebut dengan perabot desa. Kemudian perabotnya antara lain ada Jogoboyo, Kamituwo, Jogomirudo, dan Bayan. Kalau sekarang Dukuh itu. Ki Prawiro Dimejo sangat lama menjabat lurah pertama di Kelurahan Bohol dari tahun 1918 sampai 1946. Kemudian diganti lurah yang kedua yaitu Ki Sugeng Pak Prawiro Sastro. Ini yang dulunya menjadi carik di kelurahan ini, kemudian diangkat menjadi lurah yang kedua di Kelurahan Bohol. Tata pemerintahan di saat Ki Sugeng
Prawira Sastra ini berubah jadi dari perabot desa menjadi pamong desa. Kemudian waktu juga cukup lama Ki Sugeng ini menjabat lurah yang kedua, yaitu dari tahun 1946 sampai 1972. Di tahun 1972 ini baru ada pemilihan kepala desa, yaitu kepala desa yang terpilih Ki Hadi Sutarno. Kebetulan ini putra dari Ki Sugeng Prawira Sastra, lurah yang kedua. Yang ini Ki Hadi Sutarno ini sebelumnya menjabat kemakmuran atau kalau sekarang ulu-ulu. Itu tata pemerintahnya berubah lagi dari pamong desa menjadi perangkat desa. Ki Hadi Sutarno ini menjabat menjadi lurah juga cukup lama, dari tahun 1972 sampai dengan 1994. Kemudian diganti dengan lurah yang kelima, ada pemilihan, waktu itu ada jeda 1 tahun. Di tahun 1996 ini ada pemilihan dan yang menjadi lurah keempat adalah Pak Widodo. Jadi Pak Widodo ini menjabat sampai dengan tahun 2021. Kemudian setelah itu, karena sudah 3 periode Pak Widodo, akhirnya di tahun 2021 akhir ada pemilihan lurah kalurahan dan saya Margana yang menjadi lurah kelima di Kalurahan Bol ini. Jadi demikian sejarah singkat Kalurahan Bol ini, dari sebelum ada pemerintahan sampai ada pemerintahan, dan sekarang tata pemerintahnya karena ada undang-undang keistimewaan di Yogyakarta ini menjadi pamong kalurahan. Harapan kami masyarakat Kalurahan Bol ini menjadi masyarakat yang maju dan berbudaya, sehat lahir dan batinnya, sejahtera lahir dan batinnya. Dengan hal ini kami mempunyai satu titik yang harus kita tingkatkan, kita kembangkan, yaitu di bidang ekonomi. Sehingga kami konsen sekali bagaimana kita cara untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat di Kalurahan Bol ini. Di Kalurahan Bol ini mayoritas masyarakatnya adalah petani, petani Polowijo, jadi padi, jagung, kacang, ketela, dan juga punya unggulan penggemukan ternak baik sapi dan kambing. Sehingga kami juga concern bagaimana caranya kita untuk upaya memberikan hibah ternak, mungkin kambing atau sapikah, kepada warga masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di petani kita. Kemudian dari kami juga di masyarakat Kalurahan Bohol, di lembaga Kalurahan Bohol, di badan usaha milik desa BUMDes kita juga bergerak untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Terbukti sekarang di BUMDes Kalurahan Bol ini mengadakan konveksi. Tujuannya ini untuk memberikan lapangan kerja kepada ibu-ibu yang punya skill, sehingga akan mendapatkan penghasilan. Dan banyak hal juga kami kepada para petani mengadakan pelatihan-pelatihan. Harapan kami para petani ini bisa lebih baik dari yang kemarin, sehingga akan banyak ilmu, baik itu cara penanaman, pembuatan pupuk, dan lain sebagainya.
Kemudian tentang budaya di Kelurahan Bohol ini, sebenarnya banyak sekali, sehingga kami yang saya harapkan masyarakat Bohol itu maju, sejahtera, tetapi berbudaya. Karena kita apalagi ini di wilayah Jogja, itu harus kita saling melestarikan budaya yang ada di wilayah kelurahan masing-masing. Di sini banyak ada seni tradisional, ada jadilan, ada ketoprak, ada seni tari, ada hadroh, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini kita tetap melindungi, ini tetap berjalan terus seiring waktu, sekalipun zaman ini sudah maju, tetapi kita harus melestarikan budaya yang ada di kelurahan ini. Kemudian juga di kelurahan ini ada satu tradisi yang ini sudah lama. Waktu itu Pak Widodo yang mempunyai inisiatif membuat tradisi Kromo Jati. Jadi itu di Kelurahan Bohol tradisinya kalau ada temanten baru itu harus menanam pohon jati sebanyak 10 batang. Yang 5 batang itu di tanah kas kelurahan, yang 5 batang di lahan sendiri. Artinya kita harus melindungi alam ini, jangan sampai tanah kita, gunung kita gundul, nanti terjadi banjir. Itu yang pertama. Kedua kalinya secara ekonomi, kita kalau menjadi temanten baru sudah menanam kayu, nanti sampai anak cucu kayu itu bisa kita tebang, kita manfaatkan untuk kebutuhan kita. Kemudian di sini karena ada Kromo Jati itu sudah berjalan terus sampai kapanpun. Juga ada batik yang bernuansa daun jati. Jadi ini biar nyambung, dan sekarang ada batik di Bohol ini merupakan khas dari Kelurahan Bohol, punya batik Kromo Jati. Ini juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat kami, karena ini akan mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan seperti di depan tadi yang saya sampaikan di BUMDes Kelurahan Bohol. Kemudian di Bohol ini yang sudah ada kreatif di masing-masing padukuhan, seperti di Ngasem Kidul itu ada agrowisata. Harapan kami nanti ke depannya masing-masing padukuhan ini ada ikon. Sehingga kami selaku lurah, kami harus berinovasi bagaimana cara menumbuh kembangkan masyarakat Bohol ini. Dan titik terakhirnya sebenarnya harapan kami kita mempunyai wisata kelurahan atau wisata desa. Selain nanti untuk edukasi, karena saya punya keyakinan ini nanti akan memberikan PAD yang banyak untuk kelurahan, tentunya untuk masyarakat Bohol. Kalau masalah pembangunan di Kelurahan Bohol ini alhamdulillah mungkin 80% sudah sangat baik. Artinya jalan-jalan lingkungan dan fasilitas semua sudah ada, sehingga ini yang perlu kami pikirkan adalah tentang wisata kelurahan. Semua itu akan berjalan, akan lancar. Itu kalau ada dukungan dari masyarakat, juga teman-teman kerja dan lembaga Kelurahan Bohol. Tetapi kalau kita punya niat dan concern yang serius, saya yakin semua itu akan bisa terlaksana. Terima kasih.